kita hormati kehadiran Tuhan, kita hormati kebaikan Tuhan, kita hormati anugerah Tuhan, kita menghormati Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Adik-adik jangan diam, naikkan pujian ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik. Adik-adik sembah Tuhan. Belajar menyembah Tuhan. Naikkan syukurmu bagi Tuhan. Yesus sungguh baik. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur. Kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kami
Kami bersyukur, kami boleh mengawali tahun yang baru dengan bersekutu kepadamu. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Adik-adik semua menyembah Tuhan. Tidak ada yang diam, tidak ada yang hanya menonton. Mari sembah Tuhan. Naikkan syukurmu yang terbaik. Kita bersyukur boleh ada sebagaimana kita ada. Haleluya. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji di dalam roh dan kebenaran. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh mengawali tahun yang baru, tahun 2025 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh beribadah, kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang besar, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang perkasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Biarlah setiap kami boleh menaikkan syukurnya yang terbaik bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat awal yang baik di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau malam hari ini. Seberapa kami yang hadir tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi sukacita kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Taruh roh puji-pujian di dalam mulut kami, hati yang melimpah dengan syukur, mulut yang penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan. Berkati setiap ruangan di mana kami berada, berkati setiap adik-adik kami, kakak-kakak kami, bahkan keluarga yang mendampingi. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Juga buat teman-teman kami, adik-adik kami yang tidak bisa hadir malam hari ini, dimanapun mereka berada. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu juga mengurapi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik yang percaya kita katakan amin. Ya, adik-adik, kalau kakak buka layar apa masih bisa dengar? Tidak, Kak. Kak. Iya, Kak. Oke, adik-adik yuk kita mau tos-tosannya. Ini walaupun kakak nggak buka layar karena mungkin jaringan di tempat kakak kurang baik ya. Kakak berharap adik-adik tetap bisa mendengar dengan baik suara kakak dari sini ya.
Sekali lagi, salam buat kita semua. Salam karya, salam Salam semuanya. karya. Iya, selamat tahun baru buat kita semua. Selamat tahun baru juga, Kak. Selamat tahun baru juga karya. Iya, terima kasih buat kehadiran adik-adik malam hari ini ya. Sebagian dari adik-adik ada yang berhalangan, ya ada yang bernatalan, ada yang sedang ada urusan dan lain sebagainya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita malam hari ini untuk memuji Tuhan. Ya, adik-adik, kakak mau menyapa dulu buat adik-adik semua. Salam Chelsea. Salam karya, salam semuanya. Salam Matthew. Salam karya. Salam Angel. Salam karya, salam semuanya. Salam Jusit. Salam Rafael. Salam karya. Harusnya ganti nama itu Rafael. Kakak mau manggil nama lagi. Ya. Salam Aurel. Salam karya, salam semuanya. Salam Mesak Olivia. Salam Salam karya, karya. salam semuanya. Salam berkat. Salam berkat. Salam berkat. Hilang ini wajahnya. Halo berkat. Salam Yeskil, Mikael. Salam karya. Salam semua. Iya. Salam juga Kak Jusita. Salam Kak Jusita. Salam karya. Ini nggak ada nama ya, siapakah? Berkat ya? Salam berkat. Wah, hilang itu dia punya mic ya. Oke deh. Salam buat kita semua ya. Yuk adik-adik kita naikkan pujian. Bersama Yesus lakukan perkara besar ya. Oke, adik-adik kita naikkan pujian ini ya, buka suaranya walaupun mic-nya ditutup. Oke deh. Yuk kita naikkan pujian ini. Kak Jusita bisa ditampilkan? Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Allah segala Allah. Iya, adik-adik kakak memberi ruang kesaksian buat adik-adik selama menutup tahun dan membuka tahun. Apa yang adik-adik alami? Apa yang adik-adik rasakan? Yang adik-adik mau ceritakan? Yang adik-adik mau saksikan di tengah-tengah kita malam hari ini? Sebagai bentuk ungkapan syukur adik-adik di hadapan Tuhan. Ayo, kakak kasih ruang kesaksian buat adik-adik.
Silakan. Siapa? Yuk. Ada? Adik-adik kakak dulu deh yang bersaksi. Nanti kakak kasih ruang kesaksian buat adik-adik ya. Oke. Adik-adik di akhir tahun kemarin ya, ini permintaan dari suami kakak ya. Kali ini kami beribadah di rumah Tuhan, di dalam gereja ya. Kami mengambil ibadah sesi terakhir jam setengah 11 malam ya. Karena ada pemberitahuan bahwa di pembukaan tahun di menit ke 00 ya, di detik-detik itu terhubung dengan gembala sidang ya. Disitulah suami meminta supaya kali ini memang tidak ada acara keluarga ya. Kami mau datang ke rumah Tuhan di ibadah terakhir, dan puji nama Tuhan kami datang di ibadah di sesi terakhir setengah 11 malam, dan tepat di detik-detik memasuki tahun baru. Disitulah terhubung dengan Ibu Gembala ya, ada sakramen perjamuan kudus ya, dan kami bersuka cita boleh mengawali bersama Tuhan di tahun yang baru ya. Bahkan di sesi pertama, di hari pertama ya, ibadah jam 8 pagi kami juga hadir ya sebagai pembuka tahun. Ya, bersyukur ya, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesehatan, Tuhan juga kasih sukacita kepada kami sekeluarga ya sampai hari ini. Itulah bentuk ungkapan syukur kakak ya, bersama keluarga boleh mengawalinya bersama Tuhan. Ya, adik-adik, kakak juga memberi ruang kesaksian buat adik-adik. Adik-adik juga mengalami hal yang sama yang mau disaksikan? Ayo silahkan. Ayo dong. Silakan. Siapa dari kalian yang mau mengawalinya? Dari sekian banyak dari kalian tidak ada? Silakan. Gak enak ya. Oke, silakan Chelsea. Kak. Shalom Karya, Shalom Kak Jusita, Shalom teman-teman. Salam. Di kesempatan kali ini saya mau bersaksi bahwa saya bersyukur di tanggal 31 Desember 2024 kemarin, Tuhan memberikan saya tambahan satu umur lagi. Saya bersyukur karena Tuhan menyertai saya selama 12 tahun. Tuhan selalu membantu saya. Tuhan selalu menyertai saya kemanapun saya pergi. Tuhan selalu memberkati saya dan keluarga, dan juga kita semua. Dan juga saya bersyukur di hari ulang tahun saya bisa makan-makan, bisa berkumpul dengan keluarga, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Karya, untuk kakak-kakak, dan juga teman-teman yang sudah mengucapkan, dan juga terima kasih untuk ucapan dan doa-doanya. Lalu di jam malam, jam 8 kalau nggak salah. Jam 8 kan ada ibadah juga. Aku ikut dua sesi. Yang jam 8 sama yang jam setengah 11 di Betos. Oh, iya. Berarti sama kita ya. Tapi nggak ketemu. Terus puji Tuhan, saya juga bisa beribadah akhir tahun, dan juga perjamuan terakhir, dan juga perjamuan pertama di akhir dan awal tahun.
Amen. Sekian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Iya. Satu sukacita ya bisa mengikuti sakramen perjamuan terakhir dan pertama ya di awal tahun. Ya, itu satu sukacita yang luar biasa. Nggak ternilai dengan apapun. Iya. Yuk adik-adik kita mau sapa buat Charity yang berulang tahun di tanggal 31 Desember di ujung tahun. Ya, kita ucapin selamat ulang tahun Chelsea. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Chelsea, Tuhan Yesus Selamat ulang memberkati. tahun Chelsea. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, semakin bersemangat buat Tuhan, semakin lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Tuhan ya. Tuhan tambah Tuhan tambahkan juga kecintaan akan Tuhan ya, Chelsea. Tuhan berkati. Ya, tanggal 27 kemarin ya, Desember. Mikael berulang tahun. Silakan Mikael. Saksikan di tengah-tengah teman-temannya. Ayo. Mikael tanggal 27 berulang tahun. Ayo, mau saksikan. Ayo. Silakan. Silakan Mikael. Malah menghilang. Iya, ya sudahlah. Saya nggak ada siapa? Nggak ada Teresia. Ya, sekali lagi selamat buat adik-adik yang berulang tahun. Ya, buat Teresia, Mikael, dan juga Chelsea. Ya, kakak berharap ya di tahun di mana adik-adik boleh bertambahnya usia makin lebih berat ya. Ya, silakan Mikael. Yes, Gil, ada Mikael. Shalom. Putus. Kenapa Karya Terputus-putus. tadi? Mikael berulang tahun tanggal 27 kemarin. Kenapa tadi? Ada yang mau disaksikan? Mami Mikael bersaksi. Dia juga bersyukur. Kami bilang, Mikael masih kuat. Mikael bersyukur. Ya Karya ini mau Mikael udah mau bersaksi kan? Masih kuat. Ya, silakan. Saya bersyukur Karena kasih dan Tuhan tahun yang tubuh sehat dan Tuhan dan boleh merayakan ulang tahun. dan tahun itu aja Kak. Oh, iya. Adik-adik yang kita mau sapa buat adik kita Mikael yang berulang tahun ya di tanggal 27 Desember kemarin. Selamat ulang tahun Mikael. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun Mikael. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semua. Bilang, terima kasih. Terima kasih Karya. Terima kasih semua. Iya. Yang ditambah usia yang baru, Mikael lebih bersemangat lagi ya. Lebih lagi bersungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan ya Mikael. Ya Karya. Iya. Yesus memberkati. Adik-adik kita akan
masuk dalam firman Tuhan ya. Ini di awal tahun kita eh, mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih sebab Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau sendiri yang mengurapi ibadah kami malam hari ini, terutama dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami persilakan Roh Kudus sendiri yang mengambil alih waktu ini, mengambil alih setiap kami. Biarlah Kau berikan kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati yang takut akan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara bagi kami. Pakai hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat bagi adik-adik kami, juga bagi keluarga yang mendampingi. Berkati urapi hamba-Mu ini, berkati urapi juga adik-adik kami, juga keluarga yang mendampingi. Terima kasih Bapa, biarlah benih firman-Mu boleh jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, doa kami termaterai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Iya, sekali lagi salam buat kita semua. Shalom Karya. Salam. Salam Adik-adik Karya. ada di tahun yang baru, tahun berapa? Kak, putus-putus suaranya, Kak. Adik-adik, sekarang kita ada di tahun yang baru, di tahun berapa? 2025 Karya. Oh, kakak pikir adik-adik masih nyebut 2024. Ternyata sudah berubah sekarang ya angkanya 2025. Adik-adik, siapa yang bersyukur? Adik-adik boleh memasuki tahun yang baru atau adik-adik pengennya ada di tahun yang lama 2024. Ayo, siapa yang pengen bersyukur sama Tuhan karena ada di tahun yang baru? Adik-adik bersyukur? Kalau adik-adik bersyukur angkat tangannya. Oh, ternyata semua bersyukur ya. Oke deh. Yuk kita bilang, Tuhan Yesus terima kasih. Saya boleh ada di tahun 2025. 2, 3, iya. Mana suaranya? Tuhan Yesus terima kasih. Saya ada di tahun 2025. Tuhan Yesus, terima kasih saya Tuhan ada di Yesus, tahun terima kasih saya 2025. masih ada di tahun 2025. Iya. Masih 2005. Kenapa belajar ucap syukur? Kita harus kata menaikkan syukur. Kenapa? Ayo. Karena Tuhan kita baik, teramat baik atas kita. Makanya kita mengucap syukur. Ya, adik-adik, siapa yang di detik-detik terakhir di tahun 2024 dan di detik-detik memasuki tahun yang baru, adik-adik ada beribadah kepada Tuhan? Adakah di sini selain Chelsea atau kakak tadi? Siapa di sini di rumahnya kumpul keluarga dan sama-sama mengucap syukur sama Tuhan? Ada yang di rumah, ada yang di rumah Tuhan. Oh, berarti semua melakukan itu ya. Artinya kita mau menutup tahun 2024 dan kita mau membuka tahun 2025 dengan ucapan syukur. Adik-adik bersyukur boleh melewati tahun yang lama masuk ke tahun yang baru. Puji Tuhan ya. Itu yang harus ada pada kita. Itu yang harus selalu melekat di dalam diri kita. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kepada kita juga anugerah. Ayo, apa? Tuhan memberikan kepada kita apa dan apa? Ayo. Tuhan memberikan kepada kita
Kesempatan. Anugerah. Adik-adik, kalau tidak ada kesempatan, tidak ada anugerah, bisakah kita ada di tahun yang baru ini? Tidak. Ya, tidak bisa. Kita nggak bisa melakukan itu. Tapi karena kesempatan yang Tuhan berikan, dan juga karena anugerah yang Tuhan berikan, makanya kita mengucap syukur. Siapa di sini, adik-adik, secara pribadi mengucap syukur sama Tuhan ketika memasuki tahun yang baru? Ataukah adik-adik malah, saya tahun baru kan banyak makanan. Wow, saya mau pokoknya makan sekenyang-kenyangnya. Makan rendang, makan gulai, makan keripik. Pokoknya semua kue-kue, semua makanannya enak-enak. Saya santap habis. Pokoknya mumpung tahun baru saya nikmati semuanya. Ataukah adik-adik terlebih dahulu mengucap syukur sama Tuhan. Adik-adik berdoa, berterima kasih sama Tuhan. Adik-adik melakukan yang mana? Yang pertama, yang menikmati makanan yang banyak itu, yang enak itu, sampai lupa mengucap syukur sama Tuhan, ataukah adik-adik terlebih dahulu mengucap syukur sama Tuhan? Mengucap syukur pada Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Siapa di sini ketika mengucap syukur sama Tuhan, terus adik-adik juga bilang begini ke papa mama, "Pak, Mah, selamat tahun baru. Maafin aku ya, kalau kemarin pokoknya jengkelin mama, papa, pokoknya ngeselin. Tapi aku minta maaf." Ada yang seperti itu, datang ke papa mamanya, bilang terima kasih, papa mama, kita boleh bertahun baru saat ini. Adik-adik seperti itu enggak ke papa mamanya? Cipika, cipiki, minta maaf. Dan mengucap syukur bisa melewati tahun yang baru bersama dengan keluarga kita. Ya, siapa di sini ketika bertahun baru gak cuma sekedar kumpul di dalam keluarga, tapi adik-adik ada kunjungan keluarga? Adakah adik-adik ketemu dengan keluarga yang lain? Ya, bertahun baruan, atau ketemu, kalau yang masih punya opung, ketemu opungnya. Kalau masih ada bapak tuanya, ketemu bapak tuanya. Sorry ya kakak bilang yang bapak tua ya, soalnya kakak dari keluarga suku Batak, yang tahu cuma itu ya. Atau ketemu tantenya, bibinya, ya, ketemu siapa ya? Eyang kangkung, eyang kakung ya, kok kangkung ya, ketemu eyang ya, ketemu saudara-saudara yang lain. Adik-adik seperti itu enggak bersilaturahmi atau kunjungan kepada keluarga-keluarga yang lain, ngumpul bareng-bareng atau ngumpul di rumah kita, ya. Nah, itu juga sebagai bentuk ucapan syukur, ya. Adik-adik penting nggak kita mengucap syukur sama Tuhan? Penting nggak kita mengucap syukur? Mengucap syukur bisa melalui doa, ya. Mengucap syukur bisa melalui pujian, penyembah. Mengucap syukur melalui perkataan. Mengucap syukur juga bisa melalui perbuatan. Itulah tadi tindakan kasih, ya. Kita kunjungan keluarga, kita maaf-maafan, itu juga sebagai bentuk ungkapan syukur. Adik-adik sampai di sini paham? Ya. Nah, adik-adik, tapi lebih daripada itu ada hal yang penting buat kita. Apa tema kita malam ini? Apa tema kita? Baharu di dalam Kristus, Kak. Baru di dalam Kristus. Baharu di sini artinya baru ya adik-adik. Tapi kalau di bahasa Indonesia itu lebih ininya baharu ya. Baharu di dalam Kristus. Adik-adik, kita ini memasuki tahun yang baru. Kakak minta adik-adik punya catatannya ya. Masuk tahun yang baru tidak lagi kakak bilang-bilangin harus ada buku, harus ada Alkitab di atas mejanya, enggak gitu lagi ya. Harus begini begitu enggak, adik-adik harus sudah paham ya. Ada di GAP harus sudah tersedia itu semua. Paham? Iya. Adik-adik kakak mau tanya, ada hal yang lebih penting daripada itu semua, yaitu baharu di dalam Kristus. Kenapa kita harus
mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Adik-adik masih ingat kita ini tadinya masih mengenakan manusia lama. Manusia yang bagaimana? Manusia lama itu. Manusia yang penuh dengan manusia yang penuh dengan manusia lama kita masih penuh dengan Dosa. dosa. Baju yang kita kenakan juga masih berlumuran dosa. Kalau dosa itu membawa kita kepada apa? Ayo. Upah dosa ialah maut. Tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di mana? Manusia berdosa Neraka. ada di dalam kematian kekal, ada di dalam api neraka. Itulah tempat yang sesungguhnya di dalam keabadian. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita ini mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini masih banyak ya? Adik-adik punya baju lama nggak? Punya pakaian yang lama nggak? Misalnya nih pakaiannya sudah robek-robek, pakaiannya bernoda, pakaiannya sudah nggak layak. Kakak mau tanya sama adik-adik, apakah masih adik-adik pakai? Pakaiannya nih udah bernoda, pakaiannya ini sudah robek-robek, pakaian ini sudah nggak layak, masih dipakai nggak? Cuma Karen yang jawab, enggak. Yang lain bagaimana? Apa jawabannya sama? Sama, Kak. Nggak layak. Kalau udah nggak layak, apalagi pakainya itu sudah robek-robek, pakainya sudah bernoda, itu sudah nggak layak lagi kita pakai. Yang harus kita pakai, ya, yang harus kita lakukan dengan pakaian lama harus kita apain, adik-adik? Pakaian lamanya harus diapain? Kasih ke orang? Udah nggak layak kasih ke orang. Kasih ke orang nggak? Pantas nggak kasih ke orang? Sekalipun dia membutuhkan? Tidak. Tidak. Pakaiannya harus kita apain? Halo, cara menjawabnya bagaimana? Simpan. Buang, Kak. Harus kita, adik-adik mengerti nggak ini? Pertanyaan kakak. Pakaian lama, pakaian yang robek-robek, pakaian yang bernoda, pakaian yang sudah nggak layak. Harus kita apain? Ayo. Buang. Kita buang. Bukannya didaur ulang, bukannya di laundry, enggak. Kita buang adik-adik. Yang harus kita kenakan, kita harus pakai pakaian yang baru. Yang wangi, yang harum, yang enak di kita. Itulah yang harus kita kenakan. Itulah juga yang harus adik-adik kenakan. Supaya apa? Kita mengalami pembaharuan. Ya, kita harus mengalami itu. Gak bisa lagi pakai pakaian yang lama. Harus kita buang jauh-jauh. Harus kita buang. Ya. Adik-adik, yuk kita buka firman Tuhan ya. Dari Efesus 4. Efesus 4. Adik-adik tahu Efesus ada di perjanjian apa? Efesus ada di perjanjian apa? Baru, Kak. Baru, Kak. Iya, Efesus ada di perjanjian baru. Mari kita buka di Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 25. Yuk, adik-adik baca di sana ya, di dalam ruangannya. Kakak akan bacakan buat adik-adik ya. 2, 3, iya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta
Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Mari kita lihat lagi di ayat 29 dan ayat 30. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, ayat 31 dan ayat 32. Segala kepahitan, kegemaran, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Adik-adik, masih ingat nggak perbuatan-perbuatan kedagingan? Ya, masih ada amarah, masih ada kebencian, masih ada perkataan kotor, masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak pantas, ya, masih geram, ya, nyembah berhala, fitnah, ya, sirik, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Perbuatannya seperti itu layak nggak masuk ke dalam kerajaan sorga? Layak nggak? Adik-adik ingat Enggak. ya, perbuatannya seperti itu harus dimatikan. Harus dimatikan. Ya, harus dimatikan. Makanya adik-adik kalau masih ada di tengah-tengah kita nih, ya, siapa yang masih terikat sama gadget? Seharian main game aja. Ya. Sampai lupa waktu, lupa makan, lupa mandi, lupa tidur. Siapa selama liburan mainannya game-game aja, mumpung ada wifi? Adik-adik, kemarin mamanya kakak cerita, orang tuanya kakak. Ini ada nih, dia sudah besar nih adik-adik, sudah berkeluarga. Sampai-sampai handphone dibawa ke dalam gereja, di gereja bukannya dengerin firman, ke gereja bukannya memuji Tuhan. Ngapain? Main game. Padahal di dalam rumah Tuhan, padahal di dalam gereja, itu baru di rumah Tuhan. Gimana di rumahnya ya adik-adik? Lebih parah pasti. Ya, seharian main game. Ya, sampai-sampai tahu nggak adik-adik? Sampai tengah malam masih main game, bangun-bangun jam berapa? Jam 10, jam 12, jam 2 siang. Karena dia main game seharian. Kakak mau tanya, apakah adik-adik ada yang seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, dia sudah terikat, udah candu dengan gamenya, sehingga tidak lagi pikirannya tertuju kepada Tuhan. Ya, hatinya tidak tertuju kepada Tuhan. Apa-apa game. Ini cerita orang tua kakak ya, bukan kakak yang ngomong ya. Ini cerita orang tua kakak. Jadi artinya kalau ada di tengah-tengah kita seperti itu harus dimatikan. Apanya dimatikan? Handphonenya dirusakin maksudnya. Apanya? Keterikatan terhadap dosa itu yang harus dimatikan. Apa yang mengikat adik-adik sekarang ini? Ayo. Apa yang mengikat adik-adik yang selama ini? Adik-adik masih terikat sama apa misalnya? Siapa di sini sering ngomong kotor? Kalau ketemu, pokoknya ngomongnya sumpah serapah, kata-kata binatang, kata-kata kebon binatang keluar dari mulutnya. Anjing, babi, monyet, kucing. Semua kebun binatang disebut. Anggota ragunan. Atau adik-adik pengennya tuh balas dendam. Pengennya tuh mukul orang. Pengennya tuh kelahi kalau ketemu orang. Ada yang seperti itu? Adik-adik kalau masih ada di tengah-tengah kita seperti itu. Atau seharian main PS.
Ingat ya adik-adik, kita masih terikat dengan itu semua, itu harus dimatikan. Kalau tidak, berarti masih ada manusia lama di dalam diri kita. Ingat, adik-adik, dosa itu harus dimatikan perbuatan-perbuatan dosa tadi. Jangan diberi ruang, jangan diberi tempat. Ya, kalau diberi ruang atau diberi tempat, artinya kita memberi ruang kepada siapa di sini? Si jahat. Siapa dia? Iblis. Iblis. Sampai kita dikuasai oleh si iblis, sehingga kita dibutakan, sehingga kita apa? Kalau kita dikuasai oleh si iblis, hati kita memuji Tuhan, bisa memuji Tuhan nggak? Bisa nggak kita memuji Tuhan kalau kita dikuasai si jahat? Nggak bisa, ya, karena iblis menarik kita jauh dari Tuhan, sehingga kita mulai malas-malasan, ogah-ogahan. Sampai di sini adik-adik paham nggak? Ya, makanya perbuatan daging harus di apa? Dimatikan. Yang pertama, dimatikan perbuatan daging. Ya, perbuatan daging itu harus dimatikan. Jangan dibiarkan hidup. Jangan dibiarkan merajalela. Jangan dibiarkan merusak hidup kita. Ya, oke. Yang pertama adalah supaya kita bisa mengenakan manusia baru atau pakaian baru di dalam Kristus. Yang pertama adalah mematikan perbuatan daging. Ya, ingat perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, perbuatan-perbuatan manusia lama itu ada di situ. Ya, seperti tadi di Kolose juga ada, ya. Kegeraman, fitnah, ya. Apalagi tadi? Hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan itu harus dimatikan. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengenakan manusia baru atau baharu di dalam Kristus? Yang kedua adalah buang jauh-jauh. Ya, harus dibuang, ya. Kalau kemarin ada yang ikut ibadah terakhir, ya. Ya mungkin kayak tadi Chelsea dengar ya. Itu jangan bawa-bawa apa beban. Jangan digendong ya bebannya ya. Jangan dibiarkan ada di punggung kita atau di pundak kita. Harus dibuang, ya. Kalau beban itu berat atau ringan adik-adik? Kalau kita bawa beban dosa, ringan atau berat? Atau berat? Berat. Ya, jangan itu akhirnya membuat kita tidak bisa mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Itu harus dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Harus dibuang jauh-jauh, dibuang ke laut. Ya, ke tubir laut yang paling jauh, yang paling dalam. Ya, yang kedua adalah dibuang. Ya, harus kita berani membuang itu semua. Kalau ada yang membuat kita tidak mengalami pembaharuan di dalam Kristus, itu harus dibuang dari hidup kita. Ya, adik-adik jangan sampai ya kita terikat terhadap game sampai mengabaikan Tuhan, sampai melupakan Tuhan. Ya, siapa di sini masih setiap harinya membangun mesbah bersama Tuhan? Setiap harinya nggak lupa untuk baca Alkitab. Ya, ada yang 1 pasal, ada yang 3 pasal, ada yang 5 pasal, ada yang 10 pasal. Tapi setiap hari continue, teratur. Ya, adik-adik juga nggak lupa untuk selalu mengucap syukur ya dengan bermazmur, dengan berdoa. Masih lakukan itu semua? Ya, itu harus menjadi prioritas kita, ya. Oke, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus? Yang terakhir adalah mengenakan manusia baru atau pakaian baru. Kalau pakaian baru, adik-adik senang nggak sih?
Dikasih mama nih pakaian baru. Wah, pasti kita lihat kaca mulu ya adik-adik. Wah, lihat pinggang kita, lihat muka kita, lihat tangan kita. Cantik kali, ganteng kali. Ya, seperti itu nggak adik-adik kalau dikasih baju baru atau pakaian baru sama mama? Adik-adik pasti akan terus melihat di kaca. Ih, makasih ya, Ma, bagus sekali bajunya. Ini kesukaan aku loh. Atau dikasih apa? Sepatu baru. Pasti senang banget ya. Nah, seperti itulah yang Tuhan mau. Kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus ya. Makanya yang harus kita lakukan poin-poinnya apa? Ayo, yang pertama tadi. Yang pertama adalah perbuatan. Ingat, perbuatan membawa kepada keselamatan. Ini siapa ya? Menghilang ya? Siapa? Mesak Olip menghilang ya? Enggak, Kak. Oh, ada. Mesak Olip wajahnya mana? Mesak izin ke toilet, Kak. Jadi dia matiin kameranya. Gak enak ya, gak lihat muka. Gak, jadi masih terputus-putus ya? Masih, Kak. Masa kakak dari tadi sepanjang ibadah tutup layar? Ya, gak apalah, kali ini mengalah ya. Oke deh ya. Ketiga hal yang penting yang harus kita lakukan untuk mengalami pembaruan di dalam Kristus. Yang pertama, Mematikan perbuatan daging. Mematikan perbuatan-perbuatan daging. yang kedua, Membuang jauh-jauh. Jauh-jauh. harus dibuang ya adik-adik. Jangan dipiara ya. Udah tahu membuat kita jauh dari Tuhan, masih dipiara. Ya kayak game-game itu harus. Kalau kakak memang nggak ini ya, nggak ada aplikasi game sengaja. Ya pernah kakak punya aplikasi tiada hari, tiada waktu. Ya tiap menit, tiap detik pasti larinya ke game. Ya nanti dulu deh baca Alkitabnya, nanti dulu deh muji Tuhannya, nanti dulu deh ibadah. Bisa begitu loh adik-adik. Lupa makan, ya, lupa ngapa-ngapain. Udah asik. Kesal banget loh kakak. Kalau ada orang bukan lihat kakak, lihat gamenya, ya ngobrol sih kok di depan muka nih, tapi lihat itu ke gamenya daripada lihat muka gitu loh. Ya paling sebel deh kakak kalau ada orang kayak gitu. Ya, dia udah candu. Nah itu parah ya. Jangan sampai lah kayak gitu. Masa ke gereja masih main game? Mendingan gak usah gereja ya. Ya itu artinya dia nggak menghargai kehadiran Tuhan. Dia nggak menghormati Tuhan. Ya kita harus hormati Tuhan ya adik-adik. Ingat ya Tuhan itu sudah menebus kita dengan darahnya. Ya itu darah itu bukan darah murahan ya. Itu darah di mana dia itu harus apa? Meregang nyawa. Ya, dia harus dipaku, dia harus diludahi, dia harus ditelanjang habis, dipermalukan, dihujat, dilempari batu, dirajang. Aduh, nggak habis pikir deh. Kalau nggak Tuhan yang datang ke dunia ini, udah babak belur kita ini adik-adik. Kita udah mati sia-sia. Sia-sia kita menyembah Tuhan. Kalau Tuhan nggak nyelamatin kita. Ingat ya, dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Makanya setiap perbuatan dosa, perbuatan daging, perbuatan jahat itu harus dimatikan. Harus dibuang jauh. Dan yang ketiga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kenakan? Mengenakan pakaian baru. Manusia baru, pakaian baru. Enak ya kalau pakaian baru ya adik-adik, bersih, wangi, enak, nyaman, dan pastinya menyenangkan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Yuk kita sungguh-sungguh ya di tahun 2025 ini. Ya. Adik-adik
Kalau kemarin di tahun kemarin itu masih malas-malasan, masih ogah-ogahan, masih setengah-setengah hati, sekarang di tahun 2025 ya, jadikan ini titik awal yang baik buat kakak, buat adik-adik semua. Tidak lagi harus diperintah-perintah, harus punya kesadaran sendiri. Ya, harus punya kerinduan yang besar. Ya, makanya dipupuk ya. Kecintaan sama Tuhan harus dipupuk. Tahu nggak dipupuk? Harus dirawat, harus disirami, harus dipupuk supaya subur. Ya, itu harus ada di dalam diri kita. Ingat adik-adik, kita ini ancaman bagi siapa? GAP ini ancaman bagi siapa? Si iblis. Kalau kita nggak sungguh-sungguh melekat sama Tuhan, tahu nggak melekat? Artinya kita harus terus tergantung pada Tuhan, kita harus dekat sama Tuhan, nggak punya pilihan lain. Kecuali kita dekat sama Tuhan, sungguh-sungguh sama Tuhan, maka hidup kita kan hancur kalau kita nggak melekat. Ingat ya adik-adik, pernah melihat ada batang pohon nggak nempel di, ada batang pohon nggak nempel pada pokoknya, apa yang terjadi? Bisa nggak dia patah dan akhirnya terjatuh? Bisa nggak? Bisa. Bahkan kalau ada orang yang melihat ketika ada batang yang terjatuh, disapu, dibuang kemana? Ke tempat sampah dan dibakar. Ingat, kalau kita nggak melekat sama Tuhan, kita nggak di dalam Tuhan, ingat, tempatnya adalah di perapian yang menyala-nyala, di dalam kematian kekal, yaitu di neraka. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Ya, adik-adik tahun 2025 harus lebih bersungguh-sungguh. Ya, bukan hanya ketika kita sama Tuhan, tapi ketika kita bersekolah harus juga sungguh-sungguh belajar. Siapa di sini kemarin terima raport masuk 10 besar? Siapa yang terima raport masuk 5 besar? Siapa yang juara 1 atau juara umum? Ada? Adik-adik harus pertahankan itu, bahkan lebih baik lagi. Masuk ke semester genap. Ya. Tunjukkan kita ini beda dari yang lain. Ya. Kita harus lebih lagi. Ya. Bersungguh-sungguh. Harus lebih lagi, harus dipupuk ya. Semangatnya, antusiasnya, kerajinannya, kecintaannya sama Tuhan ya. Harus dipupuk ya. Harus dipiara. Kalau ada teman-teman yang malas, doakan ya teman-temannya. Jangan dibiarin, biarin aja. Enggak adik-adik, kita doakan terus. Ya, supaya mereka juga bersama-sama dengan kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kalau ada keluarga kita yang belum di dalam Tuhan, doakan. Pengen nggak keselamatan itu juga mereka miliki? Keluarga kita miliki. Adik-adik rindu nggak seluruh anggota keluarga di dalam rumahnya boleh mengenal dan mengalami Tuhan? Adik-adik rindu nggak? Doakan ya. Ya, jangan cemu-cemu berdoa untuk siapapun yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Ini paham? Sampai di sini paham? Paham kali ya. Ya. Nah, adik itu kita kita sekolah kita atau yang ada di sekeliling kita. Kita perlu juga nggak mengusahakan kita punya talenta, kita punya karunia, kita punya potensi harus dimaksimalkan. Ataukah hanya setengah-setengah? Harus kita apain? Adik-adik ini punya talenta menyanyi, harus dimaksimalkan. Kakak sampai hari ini masih mengasah kakak punya talenta puisi. Kakak maksimalkan adik-adik biar menjadi berkat buat banyak orang. Ya, kita bisa menjadi berkat kalau kita melekat sama Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Nggak bisa dengan cara kita sendiri. Kita harus melekat penuh dengan Tuhan. Ya, kita harus tahu nggak kalau melekat. Kalau melekat itu bisa nggak patah sedikit atau benar-benar melekat, nempel banget. Ayo, yang gimana?
Kalau melekat itu yang gimana? Bisa nggak patah sedikit atau benar-benar nempel? Halo? Ini adik-adik ini ngantuk atau apa sih? Harus nempel atau bisa patah sedikit? Harus nempel. Harus nempel. Adik-adik janji ya, adik-adik jawab sendiri ya. Harus bikin komitmen sama Tuhan. Yang masih bolong-bolong, ayo. Yang masih main-main, ayo. Siapa yang masih main-main nih? Kebanyakan main terus, pokoknya seharian. Sampai mamanya nggak bisa lagi ngomong baik, nggak bisa lagi ngomong sama kalian. Ada yang seperti itu? Rafael Angel, bagaimana? Kebanyakan mainkah? Rafael, bagaimana? Masih banyak main atau sudah lebih lagi, nggak bolong-bolong lagi? Bagaimana? Banyak main. Baru kita lebih bersungguh-sungguh lagi ya. Adik-adik ingat, tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan ya. Kalau adik-adik melakukannya itu karena mencintai Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan loh. Ya, Tuhan tambah-tambahkan kerinduan, Tuhan tambah-tambahkan kecintaan, Tuhan tambah-tambahkan gairah, semangat yang luar biasa di dalam diri kita. Ya, karena kita memberi ruang yang besar sama Tuhan. Tapi kalau kita sebaliknya, ya nggak memberi ruang sama Tuhan, tapi sama si jahat, ingat, iblis akan membawa kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Yuk kita semangat ya adik-adik ya. Ya, tahun ini kita jalani dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Yuk kita mulai kenakan manusia baru. Ya, kita harus mengalami pembaharuan. Ingat ya adik-adik, pembaharuan itu terus-menerus atau sekali-sekali. Pembaharuan itu terus-menerus apa sekali-kali? Siapa di sini pernah nggak makan sampai 3 hari? Oh, doa puasa Esther mungkin ada ya. Nggak makan, nggak minum, doa puasa Esther bisa ya. Tapi ada yang nggak makan, dia nggak puasa, tapi dia nggak makan sampai 3 hari. Kakak mau tanya, adik-adik bisa kenyang nggak tuh perut? Bisa enak nggak tuh perut? Atau mulai keroncongan? Seriosa dia bernyanyi dia di dalam perut. Bagaimana? Keroncongan kali ya. Roncongan udah pasti. Enak gak sih kalau keroncongan? Pernah nggak adik-adik duduk di sama teman-temannya bunyi perutnya lagi keroncongan, kedengaran. Waduh, gak enak banget ya adik-adik. Kakak pernah kayak gitu. Pengen lari kakak dari ruangan itu supaya nggak didengerin kakak lagi keroncongan. Ya. Nah, tentu yang harus kita lakukan kita harus makan teratur sama adik-adik. Kita juga harus teratur dalam membangun mesbah bersama Tuhan. Ya. Jangan tinggalkan Tuhan ya. Ingat, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Ya. Oke, adik-adik sampai di sini adik-adik mengerti dengan pembelajaran malam hari ini. Nanti kakak kasih tugas ya. Ingat, yang belum mengumpulkan ya tugas yang kakak berikan harus dikerjakan, harus diselesaikan. Ya. Oke, kakak mau tanya sekali lagi. Apa tema kita malam ini? Baharu di Baru di dalam dalam Ini di Kristus. dalam Kristus. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 23 sampai 25. ya Efesus 4. Kakak pikir Kolose tadi kakak dengar. Efesus 4 ayat
Ya, kalau mengenai 23 sampai Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Ya, tapi kita baca tadi beberapa ayat. Oke. Apa yang harus kita lakukan untuk mengenakan manusia baru atau pakaian baru di dalam Kristus? Ada 3 poin. Yang pertama, Mematikan Mematikan perbuatan perbuatan daging. daging. ya perbuatan daging itu seperti apa? Kalau di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, iri hati, dengki, penyembahan berhala, percidraan, pesta pora, kemabukan, hawa nafsu. Ya, sama juga di di Efesus 4. Kakak bilangnya Kolose mulu. Efesus 4 juga sama ya adik-adik. Ya, di situ ada perbuatan-perbuatan yang harus dimatikan. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan selain mematikan perbuatan daging atau keinginan daging? Apa? Membuang jauh-jauh. Membuang jauh-jauh apa? Perbuatan daging tadi ya. Oke. Yang ketiga, Mengenakan manusia baru. mengenakan manusia baru atau pakaian baru di dalam Kristus. Ingat ya tadi perbuatan yang cemar, perbuatan yang jahat atau perbuatan daging ya di situ di ayat 20. Coba lihat sebentar. Ya, seperti ini nih. Coba lihat di ayat 22. Yaitu apa? Yang harus kita tanggalkan yaitu kayak hawa nafsu, ya. Perbuatan-perbuatan cemar, ya. Perkataan kotor, ya. Pikiran kotor, perasaan kotor. Nah, itu harus dibuang jauh-jauh dari hidup kita. Itu harus dimatikan, harus dibuang jauh, ya. Sehingga tidak memberi ruang kepada si jahat atau si iblis untuk merasuk ke dalam jiwa kita atau merasuk ke dalam hidup kita ya. Dan yang Tuhan mau adalah kita mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Ya, nanti Kakak kasih tugas sama adik-adik ya. Ya, Kakak kasih tugas sama kalian berhubung dengan firman Tuhan malam hari ini. Kakak minta adik-adik segera menjawab ya. Ingat, setiap jawaban adik-adik Kakak kasih penilaian. Ya, Kakak memperhatikan setiap tulisan adik-adik. Tapi itu harus murni dari dalam hati adik-adik. Setiap tulisan itu Kakak punya penilaian. Ya, makanya kalau ada jawaban ya kayak kemarin Mesak, mana sih Mesak? Mesak, mana sih Mesak? Mesak, jawabannya jangan ya atau tidak, ya atau tidak. Kakak nggak minta ya atau tidak, tapi dijawab, dijabarkan, ya. Ya, tapi puji Tuhan adik-adik sebagian besar mengerti dengan pertanyaan kakak. Ya, jawaban adik-adik itu luar biasa, ya. Oke deh. Ya, sampai di sini dulu pemberitaan firman Tuhan. Sampai di sini ada yang nggak ngerti. Adik-adik ada yang nggak ngerti? Iya, si Chelsea izin apa keluar ya? Keluar, tiba-tiba keluar dari grup. Oke deh, nggak apa ya. Oke. Adik-adik, ya firman Tuhan malam hari ini cukup sekian. Ingat, setiap minggu harus ada Alkitab dan peralatan tulis. Mesak, kakak minta Mesak Oli punya catatannya. Tidak ada alasannya Oli, hilang bukunya, lupa menjawab, lupa ngerjain, nggak ada alasan. Harus taruh di rak buku yang gampang dilihat, gampang diingat. Ya Olip, Ya, karya. tahun ini nggak ada alasan, nggak bisa ngerjain karena hilang bukunya. Nggak ingat temanya, nggak ingat apa isinya. Juga ini berlaku bukan hanya untuk Olivia, tapi buat semua adik-adik yang lain. Makanya harus punya, kalau bisa buku yang tebal, jangan buku yang sedikit yang tipis ya, bukunya yang tebal biar bisa dibuka-buka. Ya. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Paham karya. Salam karya.
Adik-adik cukup sekian, silakan ditutup. Ya, nanti kakak kasih pertanyaan masih berhubungan dengan firman Tuhan malam hari ini. Kakak berharap adik-adik bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi juga bisa menjadi pelaku yang baik ya. Apa yang adik-adik dengar malam hari ini lakukan itu di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Jadi jadilah seperti apa yang Tuhan mau sehingga Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan ya. Oke, adik-adik mari kita menutup ibadah kita malam hari ini. Yuk taruh tangan kanan kalian di dada. Yuk kita yel-yel. 2, 3, iya. Riama anak panah yang tangguh, Riama anak panah yang berkarakter, Riama anak panah yang berkarunia, Riama anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127 ayat 4, 1 Timotius 4 ayat 12, termaterai oleh kuat kuasa darah Tuhan Yesus. Yang kedua, Riama anak panah pilihan. Amin. Iya. Adik-adik, masuk beberapa minggu ke depan atau sepanjang tahun ini kakak akan kasih ayat-ayat hafalan, kakak juga akan tambahkan deklarasi buat kalian. Ya, diperhatikan dengan baik ya. Tahun ini kakak mau lebih fokus kepada visi dan misi ya, juga membuka buat tema-tema yang lain ya. Kakak berharap adik-adik masuk di tahun 2025 tidak ada yang bolong-bolong kecuali karena ada sesuatu hal yang nggak bisa ditinggal. Ya, tetap harus ada konfirmasi ke kakak. Artinya adik-adik menghargai ya GAP atau menghargai kakak di sini. Ya, kita mau belajar bersyukur ya, dikasih wadah GAP untuk kita sama-sama belajar. Ya, adik-adik harus serius di dalamnya. Tidak ada lagi yang main-main. Tidak ada lagi yang malas-malas. Tidak ada lagi yang ogah-ogahan. Ya, adik-adik siapa yang masih berdoa buat GAP, berdoa untuk kakak-kakaknya, berdoa untuk adik-adiknya, berdoa juga untuk adik-adik sendiri atau keluarga. Siapa? Masih dilakukan di rumah? Ya. Adik-adik ingat kakak punya pertanyaan sama adik-adik. Adakah jangkauan yang lebih luas untuk GAP yang menjadi kerinduan adik-adik? Satu kerinduan kakak secara khusus adalah GAP boleh ditambah-tambahkan bilangan anak-anak yang rindu untuk tergabung di dalamnya. Ya, dari berbagai pulau, dari berbagai kota, dari berbagai pelosok, bahkan satu kerinduan kakak juga bisa menjangkau bangsa-bangsa di dunia. Adik-adik punya kerinduan yang sama nggak? Punya kerinduan seperti itu nggak? Makanya doakan. Ya, oke. Ya, yuk adik-adik, kakak mau sapa-sapa dulu sebelum kita menutup. Ya, terima kasih buat kehadiran adik-adik semua. Ya, buat semangatnya, buat antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran malam hari ini. Ya, terima kasih buat Aurel. Terima kasih juga kalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Berkat. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Waktu itu kakak ketemu sama papa mamanya Berkat, disampaikan nggak? Nggak dibilang, Kak. Waduh, ya. Nanti bilang ya, salam sama papa mama ya. Ya, Kak. Terima kasih buat Rafael. Terima kasih Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Matthew. Terima kasih juga Karya atas memberkati. Terima kasih Mesak Olivia. Terima Terima kasih kasih juga, juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Tati. Terima kasih Angel. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yeskil, Mikael. Terima kasih juga Karya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Karen. Terima kasih juga Tuhan Yesus memberkati. Jangan pakai tangan dong. Oke deh.
Yuk adik-adik kita, oh ya, terima kasih buat Bapak Thomas Trisahono, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Kak Jusita, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik kita mau tutup ibadah kita malam hari ini. Yuk, kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terlebih, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami menyadari bahwa kami tidak boleh lagi mengenakan manusia lama kami atau pakaian lama kami. Itu semua harus kami matikan, harus kami buang jauh-jauh dari kehidupan kami. Dan kami harus mengenakan manusia baru atau pakaian baru di dalam Kristus. Kami menyadari bahwa iblis seringkali berusaha ingin menarik kami sejauh mungkin dari hadapan-Mu, dari hadapan Tuhan. Untuk itu Roh Kudus, kami minta belas kasihan-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa melekat dengan Engkau. Kami tidak menjauh dari hadapan-Mu. Kami tidak mengabaikan untuk kami bersekutu dengan Engkau setiap harinya melalui pembacaan Alkitab, melalui pujian, penyembahan, dan juga melalui doa. Roh Kudus, mari pimpin kami, sertai kami, urapi kami dengan kuat kuasa-Mu. Dan biarlah di hari-hari ke depan, di sepanjang tahun yang baru ini, di tahun 2025, kami senantiasa mengandalkan Tuhan, kami senantiasa melekat penuh dengan Tuhan, kami senantiasa membangun mesbah bersama Tuhan. Kami mau hidup kami mengalami pembaharuan di dalam Kristus setiap harinya. Dan kami mau pada akhirnya nanti didapati tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Masuklah ke dalam kekekalan bersamaku di dalam kerajaan sorga. Itulah kerinduan hati kami ya Tuhan. Roh Kudus, mari hamba berdoa untuk seluruh adik-adik GAP, generasi anak panah, dimanapun mereka berada, baik yang hadir malam hari ini maupun yang tidak hadir. Hamba berdoa dari tempat ini, biarlah pengurapan yang dari Roh Kudus terus mengurapi kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa hidup mereka terpelihara sempurna di dalam Kristus. Mereka juga senantiasa kebergantungan penuh hanya kepadamu, melekat penuh hanya kepadamu, dan berikan kepada mereka roh yang takut akan Tuhan, roh yang dengar-dengaran akan suara Tuhan, roh yang mencintai Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Jika mereka masih ada ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan terhadap game-game, terhadap apapun yang membuat mereka jauh dari hadapan Tuhan, apapun yang mengikat, yang menawan jiwa mereka, yang membelenggu batin jiwa roh mereka, setiap kutuk dosa, kutuk pelanggaran, setiap kutuk roh nenek moyang, apapun yang mengikat, membelenggu hidup mereka, hari ini kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berkuasa atas mereka. Hamba berdoa, biarlah tudung anugerah dan tudung perlindungan-Mu Tuhan terus menaungi seluruh adik-adik GAP. Kami rindu GAP, terus Tuhan tambah-tambahkan bilangan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang mencintai Tuhan, generasi yang mau terus menerima pembelajaran melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan itu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, mari urapi sekolah mereka, urapi cita-cita mereka, urapi juga keluarga mereka. Biarlah mereka senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu, aminkan setiap kata kalimat doa yang akan kakak sampaikan di hadapan adik-adik. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah hidup masa mudamu, diberkatilah masa depanmu. Apapun yang adik-adik kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah engkau dan seluruh kehidupanmu. Adik-adik, angkat kedua belah tanganmu,
Angkat wajahmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Adik-adik pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua menjemput kita sekalian di awan-awannya permai. Kita akan tinggal di dalam kekekalan, di dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan amin. Iya. Kak Jusita, bagaimana Bersama kalian. berfoto? Berfoto, Kak? Iya. Iya. Sebentar ya, sebentar. Ayo, Kak. Ayo, Kak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih, Karya.